Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 271. Jessica berkata, untuk punya anak, suami dan istri harus sama-sama punya anak. Kamu tidak salah jika hanya membayar separuh dari penghasilanmu. Tentu saja, Hank merasa dirinya tidak bersalah. Dia menyesap anggurnya dan menjawab, Will Spin Hotel sesuai dengan namanya sebagai hotel terbaik. Anggur merah di sini lebih istimewa daripada yang biasa kita minum. Jessica menanggapi dengan senyum. Iya, mengingat acaranya, saya tidak mengharapkan ada yang salah. Sayang sekali hanya CEO kelas bawah dan elit di bidang kami yang hadir di sini. CEO besar seperti Tuan Stone dan Tuan Yok tidak hadir. Dia ingin sekali bertemu lagi dengan pria berpengaruh seperti Tuan Yap. Jessica tak sengaja bertemu dengan pria yang menjadi pusat perhatian terakhir kali. Sayangnya, dia tidak bisa melihat wajah Tuan Yap. Dia bertanya-tanya apakah Tuan Yap memang orang yang terhormat, angkuh, dan tampan seperti yang dideskripsikan dalam rumor. Kita akan selalu memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang seperti Tuan Yok dan Tuan Stone di masa depan. Hank menghibur Jessica. Itu adalah situasi yang disesalkannya lebih dari Jessica. Karena dia adalah profesional muda sementara Jessica hanyalah sekretarisnya. Jika ia bisa berbicara sebentar dengan pria seperti Tuan Yok, Hank bisa berharap untuk pindah ke kesempatan yang lebih baik. Bahkan mungkin bekerja di Yok Corporation. Hank, kuharap kau juga bisa menjadi CEO besar suatu hari nanti. Jessica bermimpi tentang Hank yang terbang sendiri dan menjadi bosnya sendiri dengan perusahaannya sendiri. Ia akan mengalahkan Liberty dan menjadi Nyonya Brown, istri seorang CEO. Hank menyeringai dan menjawab, saya akan menjadi bos bagi diri saya sendiri ketika saya memiliki cukup jaringan dan modal. Pasangan itu asyik mengobrol dan tertawa sebentar sebelum menyapa kenalan-kenalan di ruangan itu untuk berbincang-bincang tentang bisnis. Jessica tetap berada di samping Hank. Sesekali ikut bicara ketika Hank membicarakan bisnis dengan orang lain. Ia yakin bahwa kemunculan Liberty akan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang mata bagi orang lain. Jika ia ada di sini malam ini, Liberty akan menjadi cerminan buruk bagi Hank. Karena orang-orang akan mengejek Hank karena memiliki istri yang gemuk dan jelek. Selain itu, Liberty sudah tidak berhubungan dengan masyarakat dan tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Bahkan jika Liberty menghadiri acara sosial bersama Hank, dia tidak akan bisa bicara sedikit pun tentang sisi bisnis. Jeda karir Liberty mungkin hanya berlangsung selama 3 tahun. Tetapi 3 tahun cukup untuk mengubah banyak orang dan banyak hal di masa yang berkembang pesat ini. Tuan Stevens, siapa pemuda itu? Semua orang tampaknya bersikap baik kepadanya. Hank bertanya kepada salah satu CEO yang bermitra dengan Waltham Electronics. Pemuda yang sedang dilihat Hank tidak lain adalah Sean. Tuan Stevens memperhatikan Sean yang sedang asyik bersosialisasi dengan orang banyak. Tuan Stevens berkata sambil tersenyum, "Oh Tuan Brown, ini pasti pertama kalinya Anda menghadiri acara seperti ini. Wajar saja kalau Anda tidak mengenalnya. Saya rasa dia tamu paling terhormat malam ini. Dia Sean Law, penerus Law Enterprise, namun dia belum mengambil alih perusahaan dan masih dalam tahap pelatihan. Tapi dia putra CEO, pewaris muda Law. Banyak orang bersikap baik karena mereka tahu siapa dia. Tidak ada salahnya bersikap baik kepada calon CEO Law Enterprise." Tuan Stevens menjelaskan, Law Enterprise bukanlah pesaing York Corporation dan Stone Group di Willspoon. Tetapi perusahaan itu masih jauh lebih besar daripada perusahaan kami. Keluarga Law adalah keluarga yang cukup berpengaruh dan kaya. Sean biasanya menghadiri acara-acara kalangan atas. Tuan Law mungkin mengatur agar Sean datang ke acara malam ini. Karena dia masih baru dalam dunia bisnis. Dia perlu mengasah keterampilan interpersonal dan jaringannya. Kami adalah elit profesional di bidang kami. Bab 272. Akan ada perubahan eksekutif senior setiap kali pimpinan perusahaan diganti. Bos baru pasti ingin orang-orangnya berada di dekatnya. Setelah mendengar penjelasan Tuan Stevens, Hank langsung menyukai Sean. Hank bertanya kepada Tuan Stevens sambil tersenyum. Apakah Anda dekat dengan Tuan Law?
Bisakah Anda memperkenalkan kami? Law Enterprise memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Ada peluang bagi kita untuk bekerja sama. Tetapi kami membutuhkan seseorang untuk membantu kami. Waltham Electronics berbisnis dengan perusahaan tempat Tuan Stevens bekerja. Begitulah cara Tuan Stevens mengenal Sean. Tuan Stevens tersenyum dan menjawab. Sean tampaknya mulai lelah dengan pujian-pujian itu. Dia akan segera menemukan tempat untuk duduk. Aku akan menghubungimu dan memperkenalkanmu kepadanya saat dia datang. Hank tersenyum lebar. Berterima kasih kepada Tuan Stevens. Ia mengangkat gelasnya dan berkata, "Untuk Anda, Tuan Stevens." Tuan Stevens berdenting-denting dengan Hank dan meneguk anggur beberapa teguk. Sebelum melirik Jessica dengan menggoda, ia berkata kepada Hank, "Nona Yates tampak cantik malam ini. Tuan Brown, Anda pria yang beruntung. Anda mendapatkan posisi manajer dengan gaji tinggi di usia yang cukup muda dan memiliki seorang wanita cantik di sisi Anda. Siapapun pasti ingin berada di posisi Anda, Tuan Brown." Orang-orang seperti Hank yang berselingkuh dengan sekretaris, mereka bukanlah hal yang aneh. Itu adalah fakta yang tidak terucapkan. Dalam urusan bisnis, para pria hanya akan membawa istri mereka sebagai pasangan jika mereka memiliki hubungan yang penuh kasih dengan istri mereka, dan jika istri mereka mampu melaksanakan tugasnya. Jika tidak, dalam kebanyakan kasus, para pria akan membawa serta sekretaris mereka atau simpanan. Inilah alasan mengapa pewaris sejati seperti Zachary dan Clive tidak akan menghadiri acara seperti itu. Mereka termasuk dalam lingkaran di mana para tamu berstatus dan berkuasa hanya akan membawa istri mereka ke setiap acara sosial. Para istri orang kaya dan berkuasa memiliki komunitas mereka sendiri yang tidak dapat diterima oleh wanita simpanan manapun. Meskipun telah mengusir sang istri, para istri yang berpengaruh dan kaya ini menolak untuk dikaitkan dengan seorang pencuri suami. Hank menatap Jessica dengan gembira dan menjawab dengan gembira, "Nona Yates adalah tangan kananku. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpanya." Dengan rona merah di pipinya, Jessica menjawab dengan anggun, "Tuan Stevens, Anda menyanjung saya. Saya akan menganggap serius kata-kata Anda. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Scarlett. Scarlett adalah kekasih sekaligus sekretaris Tuan Stephen. Karena Tuan Stephen sering mengajak Scarlett ke pertemuan bisnis di Waltham Electronics, Jessica pun mengenal Scarlett sejak saat itu. Mereka berdua memiliki persahabatan yang erat di luar pekerjaan. Wanita itu juga mengajari Jessica untuk merayu Hank agar Hank semakin jatuh hati padanya. Peluang Jessica untuk menyingkirkan Liberty dan menggantikannya sebagai Nyonya Brown akan semakin besar. Tuan Stevens berkata sambil tersenyum, "Kalian semua gadis yang hebat." Sean akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan orang-orang yang mengejarnya. Melihat Hank dan Tuan Stevens bercengkrama di antara kerumunan yang lebih sedikit, Sean langsung menghampiri Tuan Lau. Saat Sean mendekat, Tuan Stevens bangkit dan dengan sopan menyapanya. Sean segera menjawab, "Silakan panggil saya Sean, Tuan Stevens." Saat ini ia hanyalah seorang karyawan biasa di Law Enterprise. Tuan Stevens langsung mengganti namanya menjadi nama yang lebih akrab. Saat Hank berdiri, Tuan Stevens memperkenalkan Hank kepada Sean. Bab 273. "Halo, Tuan Lau." Hank mengulurkan tangan kanannya untuk menjabat tangan Sean. Saat berjabat tangan, Sean berkata, "Saya rasa saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya, Tuan Brown." Nama Hank kedengarannya familiar. Hank merasa tersanjung. "Apakah Anda pernah mendengar tentang saya, Tuan Lau?" Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa Hank berhasil membuat namanya terkenal di kalangan profesional. Sampai-sampai Tuan Lau yang tidak dikenalnya itu telah mendengar namanya. Sean menjawab sambil menyeringai, "Namamu mengingatkanku pada seseorang. Aku pasti pernah mendengarnya dari seseorang. Tetapi aku belum pernah bertemu langsung denganmu. Akhirnya malam ini bertemu." Hank segera mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Sean. Sambil mengerutkan bibir, ia menjawab, "Tuan Lau, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Ini kartu nama saya. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda jika kita berkesempatan."
Sean melirik kartu nama Hank sebelum menyimpannya. Matanya kemudian beralih ke arah Jessica yang tersenyum lebar. Meskipun wanita itu sangat cantik, Sean hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Di mata Sean, wanita terbaik adalah Serenity. Ia tidak tertarik pada siapapun kecuali Serenity. Saat semua orang memberi isyarat agar Sean duduk, semua orang mulai minum dan membicarakan bisnis. Itu adalah percakapan yang menyenangkan. Liberty keluar dari toko perlengkapan bayi setelah membeli susu formula dan popok. Sementara susu formula disimpan di kereta dorong. Ada terlalu banyak bungkus popok yang tidak muat di kereta dorong. Penjaga toko mengatakan popok tersebut sedang dalam diskon beli 5 gratis 1. Jadi Liberty membeli total 6 bungkus. Kereta dorong tidak dibuat untuk banyak tempat penyimpanan. Tak berdaya, Liberty menghubungi ulang nomor Hank. Hank tidak menjawab teleponnya. Dia menelepon beberapa kali, dan Hank baru mengangkat teleponnya pada percobaan ke-6. Apalagi sekarang Liberty, kau tidak tahu aku sedang sibuk? Kau pikir aku bekerja di bagian layanan pelanggan dan bisa menerima teleponmu? Jangan telepon aku lagi kecuali dalam keadaan darurat. Itu mengganggu pekerjaanku. Kapan kau kembali? Kebal terhadap kritiknya, Liberty mengabaikan pertanyaannya dan terus mengajukan pertanyaannya. Masih lama? Apa yang kau inginkan? Aku akan menutup telepon jika tidak ada yang lain. Aku membeli susu formula dan popok, tetapi aku tidak bisa membawanya pulang. Aku berharap kau bisa menjemputku dan Sonny dalam perjalanan pulangmu. Hank membalas dengan kesal, itu salahmu karena membeli banyak barang. Kamu seharusnya hanya membeli sebanyak yang bisa kamu bawa. Aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk menjemputmu. Tidak bisakah kamu menelpon adikmu? Bukankah dia punya mobil baru? Telepon dia untuk menjemputmu. Hank lalu mengakhiri panggilannya. Karena suami Serenity bekerja di Yo Corporation, gajinya pasti mahal. Serenity baru menikah selama sebulan lebih ketika Zachary membeli mobil untuknya dan melunasinya. Hank yakin bahwa saudara iparnya memiliki mobil karena Serenity dapat membawa Liberty dan Sonny ke sana kemari. Setidaknya, Liberty tidak perlu meneleponnya untuk apapun. Itu menyebalkan. Setelah suaminya menutup teleponnya, Liberty terdiam sejenak tetapi tidak menelpon saudara perempuannya. Liberty menaruh 4 bungkus popok di kereta dorong dan membawa 2 bungkus dengan tangan sambil berusaha mendorong putranya di kereta dorong ke depan. Kereta dorong kecil itu digunakan sebagai kereta. Ibu dan anak itu menarik banyak perhatian di jalanan. Tidak butuh waktu lama sebelum Liberty menjadi usang. Pikiran Liberty melayang kembali ke saat ia baru saja menikah. Dimanapun ia berada atau apapun yang sedang dilakukannya, Hank akan meninggalkannya dan pergi menjemputnya. Sekarang, dia akan menutup telepon kapanpun dia membutuhkan bantuannya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Liberty tidak memperhatikan trotoar dan menabrakkan kereta dorongnya ke batu bata. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang melempar batu bata ke sana. Tidak seorang pun peduli untuk menyingkirkannya. Karena kereta dorong itu kelebihan muatan dan Liberty menahannya dengan satu tangan. Kereta dorong itu pun terbalik ke samping. Sonny terjatuh ke tanah dan menangis. Bab 274. Nah, tanpa ada waktu untuk mengambil kaleng susu formula yang terguling ke tengah jalan, Liberty bergegas untuk menjemput putranya dan memeriksanya apakah ada cedera. Dia bertanya, di mana yang sakit Sonny? Apakah kamu merasakan sakit? Di bagian mana? Beritahu Mama. Mama. Sonny menangis dan memeluk leher Liberty, menolak melepaskannya. Dia tidak terluka, namun cukup ketakutan. Brak. Suara ledakan. Itu suara yang keras. Liberty mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Sebuah mobil menabrak kaleng susu formula. Tetapi seperti yang dibayangkan, kaleng susu formula itu pecah di kaca depan mobil saat jatuh dari udara. Berat kaleng dan gravitasi saat jatuh membuat kaca depan mobil pecah berkeping-keping. Pengemudi mobil menginjak rem dengan keras. Terkejut oleh kejadian yang tiba-tiba itu, Sonny berhenti menangis dan memeluk erat tengkuk ibunya. Liberty melihat dengan saksama logo mobil itu. Itu adalah Porsche. Itu adalah sedan berperforma tinggi. Oh, apakah dia seharusnya mengganti rugi perbaikan mobilnya? Ketika Liberty menggores Maybach terakhir kali,
Tuan Louis hanya memintanya untuk membayar sebagian ganti rugi sebagai bentuk penghormatan kepada saudaranya. Liberty tidak akan mampu membayar ganti rugi kali ini. Dia melihat dengan cemas saat pemilik mobil itu keluar dari mobil. Sosok yang tinggi dan kekar itu tampak agak familiar. Oh, bukankah itu Tuan Louis? Kenapa dia lagi bicara tentang kebetulan? Duncan memeriksa kaca depannya dan menyimpulkan bahwa ia perlu menggantinya. Ia dengan cepat memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang telah terjadi saat ia melihat kalang susu formula berjatuhan, kereta dorong Liberty yang terbalik di trotoar, serta beberapa bungkus popok dan kalang susu formula berserakan di tanah. Begitu dia menyadari bahwa itu adalah Liberty, Duncan tidak percaya nasib buruknya. Wanita gemuk ini selalu ada di sana. Dia berbalik dan kembali ke mobil, berpikir bahwa ia akan pergi. Liberty menghela napas lega, yang membuatnya ngeri. Ia mengemudikan mobilnya dan memarkirnya di pinggir jalan. Setelah turun dari mobil, Duncan pergi mengambil kaleng susu formula dan datang untuk menegakkan kereta dorong. Ia juga mengumpulkan popok dan kalang susu formula lainnya. Tetapi karena kereta dorong tidak dapat menampung banyak barang, ia meletakkan bungkusan popok di dekat kereta dorong. Nonahan, apakah Anda menaruh dendam pada mobil saya? Anda menggores mobil saya terakhir kali, dan sekarang kaca depan mobil saya retak karena Anda. Duncan memiliki kehadiran yang menakutkan karena tubuhnya yang tinggi dan kuat dan bekas luka di wajahnya. Liberty dipenuhi rasa bersalah dan takut. Sambil memegangi putranya, Liberty tergagap. Tuan Louis, itu kecelakaan. Saya tidak bermaksud begitu. Duncan melotot padanya. Hal itu membuatnya semakin panik. Tuan Louis, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Anda sedang ngebut. Apakah Anda tidak melihat ada sesuatu di jalan? Duncan menganggapnya lucu. Apakah kamu mengatakan bahwa aku buta? Liberty terdiam. Banyak mobil yang lewat, tetapi tidak ada yang menabrak kaleng susu formula kecuali Duncan. Hal itu hanya dapat dijelaskan karena ia mengemudi dengan kecepatan tinggi. Karena Duncan menginjak gas, mungkin sudah terlambat untuk menginjak rem atau membanting setir ke samping. Bahkan jika dia melihat kaleng itu, Liberty mencoba membenarkan dirinya. Bab 275. Duncan menatap Liberty yang terdiam saat itu, karena sahabatnya menikahi Serenity dan wanita gemuk ini adalah saudara ipar sahabatnya. Duncan tidak akan membiarkan Liberty membayar biaya perbaikan. Liberty tidak menghendaki hal itu terjadi. Itu sebagian kesalahannya karena mengemudi terlalu cepat. Tatapan mata Duncan membuat Liberty gugup sambil memeluk erat putranya. Liberty hendak berbicara ketika Duncan menyela dengan pertanyaan. Mengapa kamu mengambil begitu banyak barang? Tidak bisakah kamu menelpon suamimu untuk membantu? Atau mungkin jangan mengambil begitu banyak barang sekaligus. Saya agak jauh dari rumah, jadi saya menelpon suami saya. Tetapi dia sedang sibuk untuk menjemput saya. Saya pikir saya harus membawa pulang semuanya. Saya tidak melihat batu bata di sana, dan kereta dorong terbalik ketika saya menabraknya. Saya tidak berpikir Anda akan menabrak kaleng susu formula yang menggelinding ke jalan. Liberty bergumam, saya harus mengurus anak saya karena dia menangis. Saya tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang yang berserakan di tanah. Tuan Louis, kali ini itu kecelakaan. Setelah hening sejenak, dia menambahkan, apakah Anda mengizinkan saya membayar setengah biaya perbaikan saja? Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, dan Anda mengemudi terlalu cepat. Anda juga bertanggung jawab atas apa yang baru saja terjadi. Duncan berpikir dalam hati, aku hanya meminta dia membayar $9.000 untuk kerusakan terakhir kalinya karena Zachary meneleponku. Sejujurnya, aku harus menanggung biaya perbaikan yang jauh lebih besar. Zachary tidak menyebutkan bahwa dia telah menikahi Serenity. Duncan tidak akan membiarkan Liberty membayar sepeser pun jika dia tahu tentang pernikahan. Duncan mengulurkan tangan untuk mengambil popok. Liberty menatapnya dengan bingung. Duncan memasukkan semua popok ke dalam mobilnya dan kembali mengambil kereta dorong sebelum berkata, masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu dan putramu pulang. Suami wanita gemuk ini pasti tidak bersikap baik padanya.
Meskipun istrinya meminta bantuan, dia tidak ada dimanapun. Tentu, pekerjaan itu penting. Tetapi apakah itu lebih penting daripada istri dan anaknya? Jika Duncan berada di posisi sang suami, dia akan menjadi orang pertama yang datang ke tempat kejadian untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Meskipun demikian, Duncan menduga bahwa suaminya mungkin tidak terlalu menyukai penampilan luar Liberty karena berat badannya. Alih-alih menerima tawaran Duncan, Liberty menggendong putranya dan berlari untuk mengambil kembali kereta dorong itu. Duncan menatapnya dengan bingung. Saya menghargai pemikiran Anda, Tuan Louis, tapi tidak apa-apa. Saya bisa pulang perlahan-lahan. Saya juga bisa menelpon saudara perempuan saya untuk menjemput saya. Dia punya mobil. Anda tidak perlu mengantar kami. Duncan bisa menangkap maksudnya. Awalnya dia mungkin tidak mengerti, tapi sekarang dia bisa melihat bahwa Liberty waspada terhadapnya. Dia berkata, "Aku bukan orang mesum. Aku tidak bermaksud jahat. Kau tidak perlu waspada padaku. Aku hanya berpikir untuk memberimu tumpangan. Karena kau punya anak dan banyak barang. Dari kejadian terakhir, kau seharusnya tahu bahwa saudara iparmu, Zachary, berteman denganku." Liberty tahu itu, namun mereka tidak ada hubungan apapun. Ditambah lagi, mendapat tumpangan darinya adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan karena kedua kali mereka bertemu dalam keadaan yang menyedihkan. Masuklah, Anda mungkin tidak lelah, tetapi anak Anda lelah. Putra Anda hampir tertidur. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk berjalan pulang? Liberty hampir runtuh ketika Tuhan menolak untuk membiarkannya berjalan sesuai keinginannya. Hujan mulai turun. Cuacanya dingin di bulan November. Hujan membawa suasana musim dingin. Meskipun Liberty mengenakan kemeja lengan pendek, dia tidak merasakan dingin mungkin karena dia dilindungi oleh lapisan lemak. Hujan, kurasa kamu tidak punya payung. Masuklah ke mobil. Sedikit hujan mungkin tidak akan membahayakanmu, tetapi putramu bisa masuk angin. Kamu akan merasa tidak enak jika putramu sakit, kata Duncan sambil mengambil alih kereta dorong dan menaruhnya di dalam mobil. Liberty ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke mobil Duncan. "Nona Hunt, saya melakukan ini karena Zachary adalah teman saya. Jangan terlalu memikirkannya." "Tidak." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.